Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 141, soal nomor 7, 8, 9, 10, dan 11. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, untuk satu hari satu malam 24 jam, ada berapa kali ukuran sudut sebesar A 90 derajat, B 150 derajat, C 180 derajat. Baik, kita jawab ya. Untuk yang A, 90 derajat dalam satu hari satu malam itu akan terjadi 4 kali. Yang pertama pukul 3 ya, pukul 3. Kemudian pukul 9. Ada lagi nanti pukul 15 dan satu lagi nanti pukul 21. Nah, sebenarnya pukul 3 sama pukul 15 itu kan sama ya dia. Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 12. Tetapi ini 3 di sini kan pukul 3 pagi gitu ya. Yang ini pukul 3 sore. Jadi kan memang terjadi 2 kali. Demikian juga dengan yang pukul 9 dan pukul 21 ini. Ini sama ya, jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 12. Tapi ini untuk 9 pagi gitu, yang di sini untuk 9 malam. Jadi intinya 90 derajat itu terjadi 4 kali. Nah, lanjut yang B. Kalau 150 derajat nanti terjadi berapa kali? Juga terjadi 4 kali, Dek. Ada 4 kali, yaitu pukul 5 pas, kemudian pukul 7. Nah, kemudian pukul 17 dan pukul 19. Oke, ini keterangannya pukul 5 dengan pukul 17 itu sama ya. Jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Itu 150 derajat. Tapi ini 5-nya katakanlah 5 pagi gitu ya. 17 ini adalah 5 sore kan gitu. Terjadi 2 kali. Nah, 2 kalinya lagi pukul 7 pagi dan pukul 19 yaitu 7 malam. Jadi totalnya ada 4 kali. Lanjut yang C. Untuk yang 180 derajat. Kalau 180 derajat ini nanti hanya ada 2 kali ya dalam satu hari satu malam, yaitu pukul 6 dan satu lagi pukul 12. Nah, sebentar. Kak Sari ralat deh, ini nanti juga ada 4 ya. Nih, keterangannya gini. Pukul 6 pagi, kemudian pukul 12 siang, terus ada lagi pukul 18 malam ya, atau 6 sore kayak gitu. Nah, satu lagi tengah malam 24.00. Nih, ini semuanya menunjukkan 180 derajat ya. Nah, 180 derajat itu pokoknya jarum pendek dan jarum panjang itu berhimpit menunjuk ke angka yang sama ya. Atau tidak, bukan hanya berhimpit. Kalau yang 12 sama 24 betul berhimpit, tapi kalau yang jam 6 pagi sama jam 6 petang itu kan tetap membentuk sudut lurus ya. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Nah, sudut lurus itu kan 180 derajat. Jadi jam 6 pagi, terus jam 6 petang, nah 12 siang, sama satu lagi 12 malam. Jadi totalnya juga ada 4 kali. Oke, masing-masing sudutnya mau digambarkan boleh. Ini untuk tambahan aja ya. Yang penting jawabannya sudah tercover. Ini dia gambarnya untuk yang A dulu. Nah, ini dia gambarnya ya, Dek ya. Untuk yang A, pukul berapa aja yang 90 derajat? Ini dia, pukul 3, pukul 9, pukul 3 lagi, tapi di sini pukul 3 sore atau 15.00 dan pukul 9 malam ya, 21.00. Ini 90 derajat kan? Karena dia melalui nih 3 langkah ini, dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Ingat, dalam jam itu setiap melangkah satu angka gini, ini sebesar 30 derajat. Di sini juga 30 derajat, ini juga 30 derajat. Jadi 30 tambah 30 tambah 30 pas 90 derajat. Demikian juga untuk yang pukul 9 ya.
Nah, kayak gini kan, 9 ke 10 itu 30 derajat, 10 ke 11 juga 30 derajat, 11 ke 12 juga 30 derajat. Jadi ini pas banget 90 derajat. Pukul 3 sore atau pukul 15.00 juga sama otomatis. Pukul 9 malam atau pukul 21.00 juga otomatis sama ya, 90 derajat semua. Dah. Oke, ini yang A. 90 derajat ada 4 kali ya, ini dia pukulnya. Sekarang 150 derajat ada 4 kali juga, gambarnya kayak gini deh. Ini dia, yang pertama pukul 5 nya itu 5 pagi. Nah, kenapa ini 150 derajat? Karena dia melangkah 5 kali, 1 2 3 4 5, dan setiap melangkah ini sebesar 30 derajat atau 30 derajat kali 5 aja, kan pas banget ya, 150 derajat segini nih. Nah, terus pukul berapa lagi? Pukul 7 ini katakanlah 7 pagi, kalian masuk sekolah itu ya. Ini juga 150 derajat nih, 1 2 3 4 5, tuh 5 langkah ya, 5 kali 30 derajat pas banget 150 derajat. Nah, kemudian ada pukul berapa lagi? Pukul 5 tapi yang sore atau pukul 17.00, ini juga sama 150 derajat. Nah, terakhir pukul 19.00 atau pukul 7 malam Isya ya. Nah, ini juga 150 derajat. Oke, ini gambar untuk yang B. Tadi pukulnya sudah kita jabarkan di sini. Sekarang yang C pukul 180 derajat. Nah, terjadi 4 kali juga ya. Pukul 6, pukul 12, pukul 6 petang dan pukul 12 tengah malam. Gambarnya kayak gini. Ini yang C. Oke, ini pukul 6, 6-nya 6 pagi ya. Kenapa kok dia 180 derajat? Karena dia nih melangkahnya 6 jam nih. Nih, kalau kita tulis lengkap kayak gini. Dari 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Jadi sudutnya yang ini. Ini pukul 6 pagi ya, 180 derajat. Kemudian ada lagi pukul 6 tapi yang maghrib atau pukul 18.00 ya, 6 petang. Nah, ini juga sama ya, sudutnya sudut lurus, jadi juga 180 derajat. Terus ada lagi pukul 12. Yang di sini 12-nya 12 siang. 12 siang pas zuhur gitu ya, Dek ya. Ini juga 180 derajat. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara jarum jam dengan jarum menit itu juga sudut lurus. Jadi ini sudutnya juga 180 derajat. Demikian juga dengan pukul 24 malam ya, 24.00. Kalau ada yang merayakan tahun baru kan pas ini terus tiup trompet kayak gitu ya, perayaannya dihitung mundur. Nah, ini juga jarumnya pas banget kayak gini ya. Ini juga 180 derajat. Jelas ya. Kalau untuk jam-jamnya sih sudah kita jabarkan di awal tadi ya. 6 pagi, 12 siang, 6 petang, dan pukul 12 malam. Kalau yang suka nonton film hantu, biasanya 12 malam ini hantunya pada keluar ya. Kayak ngerti jam aja itu hantu. Oke, udah ya. Nomor 7 udah kita bahas tuntas. Nah, sekarang bahas nomor 8. Tetapi nomor 8 sebenarnya udah ada jawabannya di nomor 7. Lihat aja ini soalnya. Tuh, 8 yang A, pada pukul berapa saja jarum panjang dan pendek membentuk sudut 90 derajat? Ya sudah, jawabannya sama ya. Pukul 3, pukul 9, pukul 15, dan pukul 21. Ini Kak Sari jawabnya di sini aja ya. 03, terus 09, terus 15.00, dan 21.00. Dah. Yang B, pada pukul berapa saja jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut 180 derajat? Tadi ya, pukul 6 pagi, pukul 12 siang, kemudian pukul 18 atau 6 petang, dan terakhir pukul 24.00. Gini. Oke, berarti sekarang lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan busur derajat karena ini tanpa mengukur. Tapi tenang aja, jenis sudut itu langsung bisa dilihat dari ukuran
di sininya ya, besar atau kecilnya. Jadi gini, untuk yang A ini jelas sudut lancip. Alasannya apa? Kalau batasnya siku-sikunya di sini, nah siku-siku itu kan 90 derajat. Sudut A ini kurang dari 90 derajat, ya kan? Hanya segini. Kalau 90 derajat tuh segini. Berarti jelas sudut A ini adalah sudut lancip, karena dia kurang dari 90 derajat. Nah, ini bantuannya terakhir kita hapus aja, terus kita ganti dengan jawabannya. Di sini yang A adalah lancip. Sekarang untuk yang B, sudut B, wah besar. Kalau besar nih biasanya tumpul. Dan memang ya, kalau siku-sikunya atau 90 derajatnya kan hanya segini. Hanya segini nih harusnya kalau siku-siku. Karena dia lebih besar lagi, berarti lebih dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat itu pasti sudut tumpul. Lagi bantuannya dihapus. Berikutnya yang C, segini. Nah, segini ini terlihat kecil juga ya, nggak sampai 90 derajat. Kalau 90 derajatnya tuh segini nih, Dek. Nah, ini ya, dari sini sampai tek itu 90 derajat. Karena ini dia cuman segini, ya udah kecil. Kalau kecil lagi-lagi lancip, gitu aja. Lanjut yang D. Nah, yang D ini lebih dari 90 derajat. Kok tahu, Kak? Ini kalau kita tarik garis bantu untuk 90 derajatnya kan hanya di sini, siku-siku. Nah, ya, karena dia lebih lagi berarti dia tumpul. Kak saya tadi bilang ini lancip ya, tumpul loh ya. Oke, yang D ini tumpul karena lebih dari 90 derajat. Terakhir yang E, kalau yang E sih kecil banget kayak gini jelas ya, lancip. Kak Sari ulang, yang A sudut lancip, yang B sudut tumpul, C sudut lancip, D sudut tumpul, terakhir E juga sudut lancip. Selesai. Lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, jawablah pertanyaan berikut ini disertai dengan memberikan contoh. Yang A, apakah dua sudut lancip ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Yang B, apakah dua sudut siku-siku ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. C, apakah dua sudut tumpul ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Oke, kita jawab yang A. Apakah dua sudut lancip ukurannya pasti sama? Tidak ya. Alasannya apa? Karena ini Kak Sari udah tulis. Untuk yang A, dua sudut lancip ukurannya tidak pasti sama karena sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Misalnya 40 derajat, 30 derajat, 89 derajat, dan lain-lain. Jadi tidak selalu sama. Jadi ya. Nah, sekarang untuk yang B, apakah dua sudut siku-siku ukurannya pasti sama? Iya, pasti sama. Kenapa? Karena sudut siku-siku besarnya 90 derajat saja. Ditulis seperti ini. Ini yang B, dua sudut siku-siku ukurannya pasti sama, yaitu 90 derajat ya. Itu sekaligus sebagai alasannya. Kalau disuruh memberikan contoh, ya sudah, hanya 90 derajat tadi. Kalau yang A bisa memberikan contoh ya, contoh sudut lancip itu banyak banget. Pokoknya jangan menyebutkan yang lebih dari 90 derajat, batasnya 89 derajat gitu. Ini kalau yang bilangan bulat ya. 10 derajat, 30 derajat, 12 derajat itu boleh, itu kurang dari 90 derajat. Kalau yang siku-siku hanya ada satu macam, yaitu 90 derajat saja. Jelas ya. Nah, sekarang yang C, apakah dua sudut tumpul ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Ini mirip kayak yang sudut lancip, tapi kayak gini. Yang C, dua sudut tumpul ukurannya tidak atau tidak pasti sama atau tidak selalu sama gitu ya. Karena sudut tumpul besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Nah, sekalian kita sebutkan contohnya ya. Contohnya berapa aja? 91 derajat itu udah tumpul ya, 110 derajat itu tumpul, 231 derajat itu tumpul, dan lain-lain ini. Oke?
Tapi kalau yang 231 ini kita ganti aja deh menjadi katakanlah 131 ya. Kenapa? Karena kalau yang lebih dari 180 derajat itu nanti ada pembahasannya sendiri, bukan sudut tumpul lagi, tetapi sudut refleks. Nah, karena ini tidak ditanyakan dan kita cari amannya aja ya. Jadi jangan menyebutkan yang lebih dari 180 derajat. Buat batasnya berapa? 179 derajat itu juga masih sudut tumpul. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11, gambar di samping adalah model teralis suatu jendela. Ini dia. Dengan menggunakan busur derajat, tentukanlah besar sudut yang A, besar sudut BAC, B, besar sudut DEF. Oke, kita ambil busur derajat. Kalian udah punya kan ya? Boleh dihitung dulu, terus nanti samain jawabannya dengan Kak Sari. Yang pertama, besar sudut BAC. BAC, berarti titik A ini sebagai pusatnya ya. Nah, sudut ini yang diminta. Oke, siapkan busur derajatnya. Terus letakkan kayak gini ya. Di titik ini, titik pangkal busur derajat kita taruh di A. Tek. Kemudian nolnya ini sampai lurus ke B kayak gini. Dah, baru dibaca. Dibacanya yang C. Ini merah ini ya. Nah, kan ada garisnya di sini. Ngikutin terus ke sini, Dek. Oke, kelihatan nggak? Ini yang jelas 30, lebih dari 30 tapi nggak nyampe 40 ya. Dan dia bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kan 35. Nah, ini sudah mendekati 40. Berarti 37 ya. Jadi sudut BAC, BAC. Nah, terus ini perpanjangannya adalah 37 derajat. Kayak gitu. Oke, sekarang besar sudut DEF. DEF berarti yang ini. Nah, ini nanti sudut tumpul nih. Ratusan ini besar derajatnya ya. Caranya letakkan titik pangkal busur derajat kita di sudut E yang diminta. Nah, setelah itu nolnya ini 0, taruh sampai tarik garis sampai ke D. kebalik. Yang harus dinaungi yang E-nya. Jadi busurnya kita balik ini. Nah, gitu ya. Terus tadi pangkalnya taruh di E, sudah betul. Terus 0 yang di sini luruskan sampai ke D. Tek 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 tek. Dah gini. Oke, dah lurus ya. Nah, sekarang D E F. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini D, E, F. F-nya kan di sini, Dek. Ini kalau ditarik garis kan ke sini dia. Tuh, bolehlah. Berapa ini? Ini angkanya yang merah 140, jangan yang 40. Kenapa? Karena 0 punya kita di sini, nolnya juga yang merah. Jadi kalau nolnya yang merah, bacanya angka akhirnya juga yang merah, ya. Ini jadi 140 derajat. Kalau pakai 0 yang hitam, nanti hasilnya akan sama aja. Gini. Tuh, dibalik kayak gini. Nih, nolnya jadi yang hitam ya. Nah, oke. Ini dia. Ini nolnya yang hitam ya. Nah, ini titik E-nya udah di pangkalnya ya. Dan dia lurus sama D-nya di sini. Nolnya dari situ, terus kita baca F-nya sebelah sini. Langsung aja tek nih ya. Merah ini kan menyentuh garis 140 derajat. Atau kalau agaknya lebih pastinya ini 140 lebih dikit deh ya. 141 derajat. Coba kalian ukur sendiri ya deh ya. Menurut Kak Sari ini nggak pas di 140, tapi di 141 derajat. Tulis DEF 141 derajat. Dah gitu ya. Terbukti ya, ini tadi yang DEF ini besar, dia sudut tumpul. BAC kecil aja, dia sudut lancip. Dah gitu ya. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Udah 18 menit kita belajar. Mudah-mudahan kalian terbantu. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Atau kalau kalian yang udah gabung di grup, boleh tanya di dalam grup. Yang belum gabung, silahkan gabung ya. Chat aja ke 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis ya untuk grup yang ini. Selama dia belum penuh silahkan gabung dan itu gratis. Nanti kalau udah penuh, nah tanya Kak Sari gimana caranya ya. Apakah ada grup yang lain? Ada. Atau boleh nggak tanyanya lewat Japri aja? Boleh. Tetapi 2 yang terakhir tadi itu berbayar. Kalau yang grup ini gratis ya, silahkan. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.